Ayo Sobat Kaya, kembali lagi di channel Aku Kaya. Kali ini, saya akan bahas tentang 10 tips menabung 1 juta per bulan untuk semua usia. Bagi orang yang memiliki penghasilan besar, tentu menabung 1 juta per bulan gampang ya. Akan tetapi untuk karyawan dengan penghasilan pas-pasan atau untuk pelajar sepertinya mahasiswa tentunya cukup sulit. Kendati demikian, bukan suatu hal yang mustahil. Akan tetapi, selalu ada jalan apabila kita sungguh-sungguh untuk mencapai target di kehidupan. Saya akan membagikan tips bagaimana cara menabung 1 juta per bulan. Cara menabung 1 juta per bulan berikut ini bisa diterapkan untuk semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, dengan penghasilan pas-pasan hingga bekerja lepas. Yang pertama, rajin membuat catatan keuangan. Sebenarnya, langkah dasar untuk menargetkan target tabungan cukup sederhana, yaitu rajin membuat catatan keuangan periode. Dalam hal ini, bisa dikatakan membuat catatan bulanan. Kebiasaan mencatat keuangan akan membantu kita untuk mengontrol cash flow keuangan. Setiap pemasukan atau pengeluaran dalam nominal kecil ataupun besar, itu perlu terkontrol dengan cara mencatatnya. Melalui pencatatan keuangan, kita akan lebih mengetahui bagaimana pengeluaran yang perlu kita lakukan, mana pengeluaran yang seharusnya tidak dilakukan atau yang masih bisa ditahan. Sudah mengerti ya dari sini? Yang kedua, tentukan target menabung. Supaya lebih terarah dan menambah motivasi menabung, Anda perlu menetapkan tujuan dan target menabung. Target apa yang perlu Anda targetkan untuk menabung? Yaitu apa? Misalkan ingin membeli smartphone, laptop, atau berlibur dengan teman dan keluarga. Yang ketiga, tentukan persentase tabungan kebutuhan per bulan. Apabila Anda belum menentukan mengumpulkan tabungan berapa atau bila sudah ada target menabung, lakukan pengelompokan pendapatan dan untuk tabungan dan kebutuhan sehari-hari. Umumnya, persentase yang digunakan adalah 5-30 atau 20. Artinya, 50% dari total pendapatan bulanan akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sebesar 30% dari total pendapatan untuk menabung dan sisanya 20% untuk bersedekah atau beramal. Bila Anda memiliki tanggungan kredit yang belum lunas, nilainya bisa Anda masukkan ke dalam kelompok 50 atau 30%. Sedangkan yang 20% untuk menabung. Angka persentase di atas hanyalah barometer. Silakan menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Dan yang keempat, susun daftar prioritas bulanan. Buat rencana keuangan bulanan di awal bulan dengan menyusun daftar kebutuhan atau daftar pengeluaran prioritas setiap bulan. Misalnya, ongkos yang dibutuhkan untuk pergi ke sekolah, kampus, atau tempat kerja. Berapa uang yang dibutuhkan untuk jajan atau membeli makanan siang. Anda bisa mengurangi pengeluaran makan siang dengan membawa bekal. Tak ketinggalan, kebutuhan sekunder lainnya seperti membeli pulsa atau membeli kebutuhan produk kecantikan atau skincare untuk wanita.
Bila Anda menggunakan kendaraan, maka tuliskan juga kebutuhan merawat kendaraan seperti ganti oli kendaraan. Yang kelima, catat pengeluaran secara terperinci. Selama perjalanan waktu, setiap pengeluaran dicatat akan lebih terukur apabila Anda telah disiplin mengikuti rules pengeluaran berdasarkan perencanaan keuangan di awal bulan yang telah dibuat. Melalui catatan pengeluaran yang terperinci dan rutin, Anda juga akan mengetahui bila ada kebutuhan sekunder baru, misalnya saja pengeluaran untuk patungan bila temannya ulang tahun atau menikah dan melahirkan. Yang keenam, terapkan pola hidup sehat dan hemat. Menerapkan pola hidup sehat akan sejalan dengan tujuan menghemat keuangan. Anda lebih memilih untuk membawa bekal makan siang dari rumah yang sudah terjamin kesehatannya. Anda juga bisa menahan diri tidak mengikuti keinginan seperti margol, jajan, atau beli kopi. Selain itu, dengan menjaga kesehatan, Anda juga berinvestasi kesehatan untuk masa depan, sehingga mengurangi potensi pengeluaran membludak untuk pengobatan. Hindari atau kurangi kebiasaan nongkrong atau main sekolah atau kerja. Bila Anda sering keluar seminggu sekali, seminggu 3 kali, mungkin sekianlah beberapa tips yang bisa saya aktifkan untuk kalian sobat kaya. Sampai ketemu lagi di channel yang selanjutnya. Semoga beberapa tips yang telah saya berikan bisa memberikan manfaat